Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Im Imaroh, Alin Fitriani, Lisa Handayani, dan Haikal Ulwan Taufikur Rahman. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian kami, yaitu analisis deskriptif psychological well-being pada lansia yang hidup di Panti Rueda Siti Khadijah, Kota Cirebon. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Im Imaroh. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai tempat penelitian kami di Panti Rueda Siti Khadijah, Kota Cirebon. Latar belakang berdirinya panti ini yaitu Surah Al-Maun ayat 1-7 yang memiliki makna mengenai memelihara anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Namun, dalam hal ini pendiri panti mengambil lansia karena mereka juga layak untuk diberikan tempat dan bantuan. Panti Rueda Siti Khadijah adalah lembaga sosial yang dibangun dan berkembang di lingkup masyarakat Blok Karangjalak, Kelurahan Sunyaragi. Panti ini berdiri di bawah naungan pimpinan daerah Aisyah, salah satu bagian organisasi perempuan Muhammadiyah. Berdirinya Wisma Siti Khadijah dimulai dari keaktifan Ibu Doairah. Nah, Osman di WIC atau Women International Club sebagai sesepuh, juga Ibu Yazid Masyudi sebagai ketua sosial, dan Mr. Kremers orang Belanda adalah salah seorang anggota WIC yang suaminya kebetulan sedang membangun Perumnas di Kota Cirebon waktu itu pada tahun 1978. Pada saat itu keluarga Kremers ingin memberikan kenang-kenangan kepada masyarakat Cirebon melalui Ibu Doairah Osman dan Ibu Yazid Masyudi. Maka secara spontan Ibu Doairah Osman mengusulkan agar didirikan sebuah panti untuk menampung lansia yang terlantar. Usul itu pun disetujui dan didukung oleh pemerintah sehingga panti ini bisa berjalan hingga sekarang. Menurut pengurus, saat ini penghuni Panti Rueda Siti Khadijah beranggotakan 5 lansia. Namun dari arahan pengurus kami hanya dapat menemui 4 lansia saja. Lalu kegiatan yang dilakukan di Panti Rueda Siti Khadijah seperti kegiatan agama, memberikan tausiah atau ceramah kepada para lansia, dan untuk kegiatan di luar tidak ada kegiatan karena kondisi para lansia yang tidak memungkinkan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Lisa Handayani. Di sini saya akan menjelaskan apa itu psychological well-being. Psychological well-being didefinisikan sebagai hasil evaluasi atau penilaian seorang individu terhadap diri sendiri yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan harapan individu yang bersangkutan, dan digunakan untuk menggambarkan kesehatan psikologis individu berdasarkan pemenuhan fungsi psikologis positif atau positive psychological functioning yang dikemukakan oleh para ahli psikologi. Seseorang dapat dikatakan telah mencapai kesejahteraan psikologisnya jika telah mencapai berbagai aspek dari kesejahteraan psikologis. Menurut Triff, kesejahteraan psikologis atau psychological well-being dirumuskan dalam 6 dimensi, yaitu yang pertama penerimaan diri, yang kedua hubungan positif dengan orang lain, yang ketiga otonomi, yang keempat penguasaan lingkungan, yang kelima tujuan hidup, dan yang terakhir yaitu perkembangan pribadi. Selain itu, menurut Triff, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis, yaitu usia, gender, status sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan dukungan sosial. Lansia memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan masalah yang akan timbul apabila lansia tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan karakteristiknya. Di antaranya masalah dengan psikologis serta lingkungannya. Lansia yang berhasil dan mampu mengatasi permasalahannya dikatakan mencapai suatu kondisi kesejahteraan psikologis yang baik. Hal ini dapat tercermin dari ke-6 dimensi yang dimiliki seorang lansia. Apabila ia mampu memenuhi ke-6 dimensi yang menjadi bagian dari kesejahteraan psikologis tersebut, maka lansia mampu mencapai keutuhannya dan tidak menimbulkan masalah di hari tuanya. Nama saya Haikal Ulwan Taufikur Rahman. Saya akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono, metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen. Kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara tigulasi. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian. Perkenalkan, saya Almi Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan kesimpulan dari penelitian telah kami lakukan. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah kami lakukan pada tanggal 12 sampai 13 April 2022 terhadap 4 responden mengenai gambaran psikologi well-being pada lansia di Panti Reda Siti Khadijah dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa umumnya lansia dapat psikologi well-being ditinjau dari penerimaan diri pada lansia dalam kategori sedang, yaitu 20,4%. Psikologi well-being ditinjau dari hubungan positif dengan orang lain pada lansia dalam kategori sedang sebesar 18,6%. Psikologi well-being ditinjau dari otonomi atau kemandirian pada lansia dalam kategori rendah sebesar 18,2%. Psikologi well-being ditinjau dari tujuan hidup pada lansia dalam kategori rendah sebesar 13,6%. Kemudian psikologi well-being ditinjau dari perkembangan pribadi pada lansia dalam kategori rendah sebesar 14,8%. Psikologi well-being ditinjau dari penguasaan terhadap lingkungan pada lansia dalam kategori rendah, yaitu sebesar 14,4%. Diharapkan bagi pengelola panti agar lebih memperhatikan kehidupan lansia untuk meningkatkan kesadaran diri pada lansia dalam menjalani masa tua, membantu meningkatkan hubungan positif dengan orang lain, dan menumbuhkan minat pada lansia dengan melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan yang lebih bermakna. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan. Penelitian ini mendapatkan gambaran mengenai kesejahteraan psikologis pada lansia yang tinggal di Panti Reda Siti Khadijah, yaitu lansia yang tinggal di sana memiliki kesejahteraan yang rata-rata rendah pada setiap dimensi kesejahteraan menurut RIF. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.